Halo, selamat pagi. Salam sejarah. Bertemu kembali kita dalam materi sejarah peminatan di kelas 12. Kita akan membahas peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Materi kita ini adalah bagian dalam materi KD 3.3 menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Materi kali ini kita akan bahas berkaitan dengan ASEAN dan kontingen Garuda Indonesia. Jadi materi kita ini adalah untuk menyimbangkan dan melengkapi dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok. Anak-anakku yang terkasih, pada kesempatan ini kalau kita mempelajari sejarah adalah untuk menjalani hidup. Dan hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, maka kamu harus terus bergerak seperti sepeda dan terus bergerak maju. Ini diungkapkan oleh Albert Einstein. Nah, mari kita bahas peran Indonesia dalam perdamaian dunia bersama Ibu Rini. Dan kalau kita melihat indikator pencapaian kompetensi dari materi kita ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi kontribusi bangsa Indonesia dalam upaya perdamaian dunia. Nah, kita lanjutkan dengan pembahasan berkaitan dengan ASEAN, bahasan kita yang pertama. ASEAN ini kalau kita melihat sejarahnya berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Bangkok. Bangkok itu ada di negara Thailand. Jadi ASEAN berdiri di negara Thailand. Dan deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sehingga 5 negara ini dianggap sebagai negara pelopor berdirinya ASEAN. ASEAN adalah organisasi antar negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN ini berdiri pada masa terjadinya Perang Dingin. Jadi dianggap ASEAN adalah peristiwa yang terjadi pada masa Perang Dingin, di mana negara-negara di Asia Tenggara bisa menghadapi perang dingin dengan melakukan kerjasama di daerah mereka atau di sekitar regional kawasan Asia Tenggara. Dan selanjutnya kita melihat ada gambar dan tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama dari Indonesia itu ada nama Adam Malik, ya. Beliau waktu itu Menteri Luar Negeri. Kemudian ada Tun Abdul Razak, itu dari Malaysia. Kemudian Tanat Koman, ini dari Thailand. Kemudian ada Narsiko Ramos, ini dari Filipina. Dan juga S. Rajaratman, ini dari Singapura. Nah, kelima orang ini dianggap sebagai pendiri dan pelopor dari negara ASEAN. Organisasi ASEAN didirikan karena memiliki berbagai persamaan. Yang pertama persamaan geografis, persamaan budaya, persamaan nasib, yaitu pernah dijajah oleh negara asing kecuali Thailand. Nah, kemudian juga bahwa di ASEAN itu tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa kecuali Thailand tadi, ya. Jadi secara keseluruhan bangsa ASEAN itu pernah dijajah oleh bangsa Eropa. ASEAN juga didirikan karena adanya persamaan kepentingan dalam bidang ekonomi,
budaya, politik, pariwisata, militer, dan olahraga. Negara-negara ASEAN kalau melihat dari persamaan geografis, persamaan budaya, persamaan nasib, persamaan kepentingan, jadi mereka klop untuk mendirikan suatu organisasi ASEAN. Organisasi ASEAN juga memiliki prinsip yaitu menghormati kemerdekaan, kemudian menghormati hak tiap negara yang memiliki hak asasi, baik hak asasi manusia maupun hak sebagai negara, kemudian tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara, kemudian juga mampu menyelesaikan perbedaan atau perdebatan dengan damai, kemudian menolak menggunakan kekuatan yang mematikan. Kemudian prinsip ASEAN yang lain adalah bekerja sama secara efektif antar anggota negara-negara ASEAN yang lain, sehingga prinsip ASEAN ini tidak berbenturan juga dengan prinsip-prinsip yang ada dalam PBB. ASEAN juga melakukan berbagai kerjasama dalam bidang, yang pertama bidang ekonomi, terutama dalam bidang ekspor-impor, kemudian bidang politik dalam kerjasama dengan negara-negara ASEAN, kemudian ada bidang sosial, kemudian juga bidang budaya, di mana Indonesia juga aktif mengirimkan pertukaran pelajar, pertukaran budaya, kemudian juga ada bidang pariwisata, karena ASEAN juga merupakan satu kesatuan untuk melakukan wisata pariwisata, di mana di negara ASEAN juga memiliki daerah-daerah wisata yang bisa dijual di dunia. Kemudian juga di bidang militer, biasanya melakukan kerjasama militer di antara negara-negara ASEAN. Kerjasama ASEAN juga terlihat dalam bidang olahraga, terutama pada saat SEA Games yang terakhir, itu pernah dilakukan juga di Palembang, Jakarta. Kemudian ada SEABA, itu basket antar negara Asia Tenggara. Kemudian juga bulu tangkis Asia Cup. Kemudian juga Piala AFF, di mana sering terjadi persaingan antara negara-negara ASEAN, terutama persaingan antar negara Indonesia dan Malaysia. Kerjasama ini juga meningkatkan hubungan yang baik antar negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia juga dianggap berperan dalam ASEAN. Bagaimana Indonesia sebagai salah satu pendiri negara ASEAN, kemudian juga menjadi salah satu pemimpin ASEAN, kemudian menjadi tuan rumah KTT ASEAN, dan juga Indonesia berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai konflik yang dialami oleh negara-negara ASEAN. Misalnya ada konflik Vietnam, konflik Kamboja, sehingga bisa dikatakan peran aktif Indonesia dianggap paling menonjol dan dianggap positif. Ini adalah peta negara-negara ASEAN. Di negara Asia Tenggara ini ada 2 negara yang tidak ikut, yaitu ada negara Papua Nugini dan juga Timor Leste. Dan Timor Leste itu kalau kita melihat negara baru ya, sehingga belum mampu secara ekonomi untuk memenuhi kehidupan negaranya. Dan Timor Leste dianggap sebagai negara pemerhati dulu dan belum penuh menjadi anggota ASEAN, jadi belum masuk sebagai negara ASEAN. Kemudian di Asia Tenggara masih ada sengketa yang berkaitan dengan sengketa Laut Cina Selatan, di mana Laut Cina Selatan itu dianggap penting karena yang pertama kalau melihat letaknya strategis, kemudian juga punya potensi ekonomi dan geopolitik yang
berpengaruh di dunia perdagangan. Kemudian konflik-konflik yang ada di Laut Cina Selatan, mereka membentuk kekuatan militer, dan konflik ini juga diselesaikan secara hukum, sudah dibawa ke dunia internasional, dan negara-negara yang terlibat di dalamnya itu banyak, yaitu ada Taiwan, kemudian Malaysia, Brunei, Vietnam, Taiwan, dan konflik ini juga masih terus berlangsung sehingga memicu kekuatan militer negara-negara yang bersengketa di Laut Cina Selatan. Semoga sengketa di Laut Cina Selatan ini bisa diselesaikan sehingga keadaan negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu bisa aman. Indonesia juga terlibat aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Bagaimana Indonesia mengirimkan misi Garuda yang disebut juga kontingen Garuda Indonesia, yang di bawah komando dari Badan Keamanan PBB, dan kontingen Garuda Indonesia adalah tentara nasional Indonesia yang dipakai oleh PBB untuk menjaga perdamaian dunia. Dan Indonesia sudah aktif dalam kontingen PBB sejak tahun 1956. Dan saat ini dilihat dari latar belakang kenapa didirikan juga pasukan Garuda ini dan terlibat aktif dalam perdamaian dunia, dilatar belakangi yang pertama Indonesia sebagai anggota PBB yang ingin ikut serta dalam perdamaian dunia. Dan Indonesia juga memiliki landasan ideologi, yaitu landasan ideologi Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia, dan ini dasar Indonesia mengirim. Kemudian konstitusional Indonesia, terutama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia sangat mendukung perdamaian dunia sehingga bisa ditunjukkan secara aktif dengan mengirimkan misi Garuda dalam usaha perdamaian dunia. Kemudian juga mewujudkan politik luar negeri kita, yaitu politik bebas aktif, di mana kita aktif menjaga perdamaian dunia. Kemudian misi Garuda Indonesia ini dilakukan pada masa Presiden Soekarno mengunjungi Mesir dan Arab, dan PBB ikut aktif, ikut andil untuk mengirim pasukan perdamaian Indonesia untuk menjaga keamanan perdamaian di Mesir dengan kontingen Garuda 1 atau Kongga 1. Nah, misi-misi Garuda ini terdiri atas 27 kontingen hingga sekarang, yang terakhir itu di Kongo dan juga di Lebanon. Jadi misi-misi Garuda itu masih berlangsung sampai sekarang untuk menjaga perdamaian dunia. Kemudian kontingen Garuda pertama itu di bawah Badan Keamanan PBB dikirim ke Mesir. Kenapa dikirim ke Mesir? Untuk membantu perdamaian Mesir dengan Inggris dan Prancis dan Israel akibat nasionalisasi terusan Suez oleh Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser. Kemudian pada masa demokrasi terpimpin dan di saat Indonesia keluar dari PBB, misi Garuda sempat berhenti karena ada konflik di dalam negeri dan akhirnya Indonesia keluar dari PBB. Dan kontingen Garuda kedua dikirim ke Kongo pada tahun 1960, dan kontingen Garuda Indonesia 2 itu ya dipimpin oleh Kolonel Prijatna dan bertugas di Kongo sampai akhir September 1960 hingga Mei 1961. Nah, ini tokoh-tokohnya ya. Ada
Kolonel Infanteri Swadi, ini pimpinan Kongga 3. Kemudian juga ada Brigjen Wiyogo Atmodarminto, ini pemimpin kontingen Garuda keempat yang dikirim ke Vietnam. Selain kontingen Garuda, Indonesia juga berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Perwujudan sifat aktif politik luar negeri Indonesia ditunjukkan melalui perannya sebagai penengah dalam berbagai ketegangan serta konflik di dunia internasional. Misalnya sebagai penengah konflik di Kamboja dan juga konflik di Vietnam. Kemudian juga Indonesia sebagai penengah konflik di Filipina antara bangsa Moro dan pemerintah Filipina. Nah, dari peran aktif Indonesia ini menunjukkan bahwa Indonesia ikut serta dalam usaha menjaga perdamaian dunia. Nah, inilah anak-anakku yang terkasih, materi kita hari ini. Kita terus belajar. Terima kasih untuk perhatiannya dan kita lambungkan salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Dan Ibu mengingatkan untuk tugas-tugas yang belum dikumpulkan, masih ada kesempatan, sehingga nanti semuanya lancar dan kalian bisa ikut PTS dan mendapatkan rapot mid semester. Selamat pagi, salam sehat dan semangat untuk kita semua. Terima kasih.